kan ya misalnya racun bukan sebenarnya bukan racun ya, tapi mungkin apa namanya apa namanya ya cairan kimia untuk serangga ya misalnya baygon. Ini kemudian diminum oleh manusia, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena mudorot bagi manusia. Jadi kalau orang minum baygon, cairan untuk membasmi serangga, itu bahaya itu. Ya, sehingga ini bisa menjadi sarana bunuh diri kan gitu. Nah, itu menunjukkan itu baygon tuh secara zatnya itu berbahaya. Maka ini sebenarnya nggak boleh diminum oleh seseorang. Nah, mador ini juga tidak hanya berupa suatu zat ya, tapi juga perbuatan-perbuatan manusia. Contohnya tadi merokok tapi tidak sendiri, tapi merokok di hadapan orang banyak itu berarti ya perbuatan yang itu menimbulkan mudarat bagi orang lain. Nah, kaidah ini ada di kitab-kitab usul fikih, diantaranya kitab karya Imam Tajuddin As-Subki, yaitu Jama'ul Jawami halaman 109. Ini kitab Jama'ul Jawami ini kitab yang terkenal ya di pesantren-pesantren, di kalangan ulama usul fikih juga terkenal. Imam Tajuddin As-Subki ini juga terkenal karena ini ulama madhab Syafi'i, putra dari Taqiyuddin As-Subki. Ini bapak anak ya. Jadi bapaknya itu namanya Taqiyuddin As-Subki. Punya anak namanya Tajuddin As-Subki. Ini bapak anak ini ulama semua. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ini luar biasa Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki. Nah, ada juga kaidah tadi al-aslu fil madhari at-tahrimu di kitab Saksiyah Islamiyah juz 3 karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi beliau dalam kitabnya itu menyebutkan ada dua kaidah pokok dalam mudorot ya, doror. Pertama ini al-aslu fil madhari at-tahrim, lalu nanti ada satu lagi saya sebut belakangan ya. Jadi berdasarkan penjelasan ini, fatwa dari tokoh MUI tersebut yang mengharamkan nikah siri dengan alasan menimbulkan mudorot itu dapat disebut pendapat yang islami ya, masih bisa dibenarkan secara keilmuan dalam bidang fikih. Jadi bukan fatwa yang batil atau tidak islami. Hanya saja fatwa tokoh tersebut menurut saya itu kurang tepat jika mengharamkan nikah siri secara umum atau general tanpa melihat kasus demi kasus atau case by case, bahwa nikah siri itu sebenarnya tidak selalu menimbulkan dampak buruk. Apakah selalu atau tidak? Nah, ini yang menurut saya harus dicek di lapangan. Bukankah tidak semua nikah siri itu bermasalah atau menimbulkan bahaya? Bukankah ada kasus-kasus tertentu di mana nikah siri justru menjadi solusi dan berlangsung baik-baik saja tanpa masalah yang berarti? Jadi saya setuju dengan fatwa itu, tapi yang tidak setuju itu adalah ketika di generalisasi. Nah, itu yang menurut saya itu yang apa namanya tidak pasnya itu di situ ya. Nah, jadi menurut saya kalau fatwa yang lebih tepat itu seharusnya fatwa yang tidak generalisasi, tidak mengandung generalisasi, tetapi ada rinciannya. Jadi yang pertama, jika nikah siri yang akan dilakukan diduga kuat tidak akan menimbulkan berbagai macam bahaya, maka nikah siri itu hukumnya boleh dengan syarat memenuhi segala rukun dan syarat akad nikah secara syar'i. Jadi kalau
ketika mau nikah siri ini dicek and dicek, oh ternyata yang laki-laki ustadz, yang perempuannya juga dia aktivis ya, rajin ngaji segala macam, ngertilah agama gitu. Wali ada, saksi ada. Ini berarti ya menurut saya ini boleh, nggak bisa nikah siri ini diharamkan kalau pelaku-pelakunya memang orang-orang yang secara agama itu mempunyai pemahaman Islam yang baik. Nah, tetapi yang kedua ini rincian hukumnya, jika nikah siri tertentu itu diduga kuat akan menimbulkan berbagai bahaya, maka barulah nikah siri hukumnya haram. Jadi kalau yang nikah siri itu laki-lakinya itu orang yang suka mabok, orang yang suka menempeleng, perempuannya juga ya perempuan, maaf, perempuan nakal dan sebagainya, yang ya intinya ini nikah siri ini ya daripada berzina lah begitu ya. Artinya memang orang-orangnya sebenarnya tidak mempunyai pemahaman agama Islam yang baik, yang artinya walaupun nikah siri itu bisa menghalalkan hubungan badan, tetapi hal-hal yang lain kemungkinan akan tetap terjadi. Misalnya laki-lakinya akan melakukan kekerasan kepada istri atau tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan baik. Nah, kalau seperti ini ya berarti itu nggak boleh melakukan nikah siri. Apa dalilnya? Kenapa ada rincian seperti itu? Nah, disinilah ada kaidah fikih yang dirumuskan berdasarkan ijtihad dari Imam Taqiuddin An-Nabhani tadi. Jadi kaidah doror atau kaidah mengenai bahaya itu ada dua menurut Imam Taqiuddin An-Nabhani ya, di kitabnya Saksya Islamiyah Juz 3. Yang pertama tadi al-aslu fil madorri at-tahrimu, hukum asal dari segala sesuatu yang berbahaya itu hukumnya haram, baik yang berbahaya itu adalah af'al ataupun asya ya. Af'al itu artinya perbuatan manusia, atau asya ya zat-zat tertentu atau benda-benda tertentu. Nah, yang kedua kaidah mengenai doror atau bahaya ini adalah ini, kullu fardin min afrodil amril mubahi idza kana dorron au muaddiyan ila dororin hurrima dzalikal fardu wa dhallal amru mubahan. Artinya setiap-tiap kasus dari kasus-kasus yang hukumnya mubah, jika berbahaya atau dapat menimbulkan terjadinya bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan. Tetapi perkara itu hukumnya tetap mubah atau boleh. Ya, demikian di dalam kitab karya Imam Taqiuddin An-Nabhani yang berjudul As-Saksiyah Al-Islamiyah pada juz ketiga halaman 458. Jadi kalau ini artinya kalau ada sesuatu yang hukum asalnya mubah, ya, sesuatu yang hukum asalnya mubah, tapi untuk kasus-kasus tertentu itu bermudorot atau mengantarkan kepada mudorot, maka kasus itu saja yang haram, tapi hukumnya secara general itu tetap mubah, baik ini terkait dengan af'al ya, perbuatan manusia, maupun asya ya, untuk benda-benda tertentu gitu. Sebagai contoh ya, misalnya ini saya beri contoh-contoh lain aplikasi dari kaidah fikih tersebut. Misalnya dalam kasus-kasus alergi terhadap zat atau makanan atau minuman tertentu. Misalnya obat-obatan. Ada orang yang minum obat tertentu itu bisa menimbulkan alergi, tapi kalau obat yang lain nggak menimbulkan alergi. Ini berarti satu zat yang sama. Misalnya obat apa gitu. Saya secara kedokteran saya kurang tahu ya obat apa gitu ya. Tapi itu faktualnya ada. Obat tertentu itu untuk orang tertentu. Itu bisa menimbulkan alergi, mungkin batuk atau mungkin gatal atau apa. Tapi bagi orang lain, obat yang sama itu tidak menimbulkan dampak buruk apapun gitu. Berarti kalau untuk orang tertentu yang ketika minum obat tertentu dia mengalami gangguan ya, berarti untuk orang itu hukumnya haram dia meminum obat itu.
Tapi untuk orang lain yang tidak mendapatkan